Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana Supriyadi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau, program studi kimia dengan NIM 21020402. Teori biogenesis. Teori ini bertentangan dengan teori abiogenesis karena menganggap bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang sudah ada sebelum. Tiga tokoh terkenal yang mendukung teori ini, Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Francesco Redi membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua buah toples tanpa penutup dan toples dengan penutup. Setelah beberapa hari diamati, muncul larva di daging dalam toples yang terbuka, sedangkan di daging dalam toples yang tertutup tidak muncul larva. Dapat disimpulkan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di daging. Tetapi Francesco Redi tidak berhenti sampai di situ. Beliau ingin meyakinkan kesimpulan. Selanjutnya, Francesco Redi memodifikasikan toples dengan menutup menggunakan kain kasar. Ini dilakukan agar udara dapat masuk dan terjadi pembusukan pada daging. Akan tetapi, lalat tidak dapat masuk sehingga mencegah munculnya telur lalat. Hasilnya, dagingnya membusuk, namun tidak ada larva yang lahir. Spallanzani adalah seorang tokoh ilmuwan dari Italia. Ia melakukan kegiatan eksperimen pada tahun 1765 untuk menentang teori Nedam. Spallanzani mengadakan pembuktian dengan air kaldu yang ditempatkan di dalam tabung seperti pada tabu pertama. Kaldu tidak dipanaskan, kemudian ditutup rapat. Setelah beberapa hari, kaldu menjadi keruh, tumbuh mikroba. Pada labu kedua, kaldu dipanaskan hingga mendidih, dibiarkan terbuka. Setelah beberapa hari, kaldu menjadi keruh, tumbuh mikroba. Nah, pada labu ketiga, kaldu dipanaskan hingga mendidih juga, namun ditutup rapat. Setelah dibiarkan beberapa hari, kaldu tetap jernih. Jadi, hasil percobaannya sama dengan Francesco Redi, yaitu makhluk hidup berasal dari sesuatu yang hidup. Spallanzani menjelaskan bahwa kegagalan percobaan Nedam adalah karena Nedam tidak merebus tabung cukup lama sampai semua organisme terbunuh, dan Nedam juga tidak menutup tabung dengan rapat, sehingga masih ada organisme yang masuk dan tumbuh. Louis Pasteur melakukan percobaan pada tahun 1864. Tujuan percobaan Pasteur adalah untuk menguji dan memperbaiki percobaan dari Redi dan Spallanzani. Louis Pasteur membuat labu berleher angsa yang agak tertutup namun masih berhubungan dengan udara seperti gambar di samping ya teman-teman. Prinsip tabung ini adalah udara dapat masuk ke dalam tabung tetapi debu akan menempel pada leher tabung. Percobaan Louis Pasteur adalah dengan merebus kaldu hingga mendidih, kemudian didiamkannya beberapa saat di dalam tabung leher angsa. Setelah beberapa hari, bakteri tidak tumbuh pada kaldu tersebut, tetapi beberapa hari kemudian air kaldu sudah ditumbuhi oleh bakteri. Dari teori Pasteur inilah maka teori abiogenesis tumbang, sehingga dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup pula. Maka dapat disimpulkan bahwa teori biogenesis terdiri atau berisi tiga pernyataan. 1. Omne vivum ex ovo, yaitu makhluk hidup berasal dari telur. 2. Omne ovum ex vivo, yaitu setiap telur berasal dari makhluk hidup.
Dan yang ketiga, omne vivum ex vivo, yaitu makhluk hidup berasal dari makhluk hidup.